A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ihdi, pimpinlah. Tunjukilah, berilah hidayah. Arti hidayah ialah menunjukkan suatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya dengan baik, macam-macam hidayah atau petunjuk. Allah telah memberi manusia bermacam-macam hidayah, seperti yang juga dibahas dalam tafsir Al-Fatihah oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, hidayah naluri. Manusia, begitu juga binatang-binatang dilengkapi oleh Allah dengan bermacam-macam sifat yang timbulnya bukan dari pelajaran, bukan pula dari pengalaman, melainkan telah dibawanya dari kandungan ibunya. Sifat-sifat ini namanya naluri. Dalam bahasa Arab disebut gazirah, garizah. Umpamanya naluri, ingin memelihara diri, mempertahankan hidup. Seorang bayi bila merasa lapar dia menangis. Sesudah terasa di bibirnya puting susu ibunya, dihisapnya sampai hilang laparnya. Perbuatan ini dikerjakan tanpa seorang pun yang mengajarkan kepadanya. Bukan pula timbul dari pengalamannya, hanya semata-mata ilham dan petunjuk dari Allah kepadanya untuk mempertahankan hidupnya. Contoh lainnya adalah lebah membuat sarangnya, laba-laba membuat jaringnya, semut membuat lubangnya dan menimbun makanan dalam lubang itu. Semua itu dikerjakan oleh binatang-binatang itu untuk mempertahankan hidupnya dan memelihara dirinya. Dengan dorongan nalurinya semata-mata, banyak lagi naluri yang lain. Umpamanya rasa ingin tahu, ingin mempunyai, ingin berlomba-lomba, ingin bermain, ingin meniru, takut, dan lain-lain. Sifat-sifat naluri atau gariza, sebagaimana disebutkan terdapat pada manusia dan binatang. Perbedaannya ialah naluri manusia bisa menerima pendidikan dan perbaikan, tetapi naluri binatang tidak. Sebab itulah manusia bisa maju, sedangkan binatang tidak. Ia tetap seperti sedia kala. Naluri-naluri itu adalah dasar bagi kebaikan dan juga dasar bagi kejahatan. Umpamanya, naluri ingin memelihara diri. Orang berusaha, berniaga, bertani, artinya mencari nafkah secara halal. Sebaliknya, karena naluri ingin memelihara diri, ia pula orang mencuri, menipu, merampok, dan lain-lain. Karena naluri ingin tahu, orang belajar sehingga memiliki pengetahuan yang banyak dan pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, karena naluri ingin tahu, itu pula orang suka mencari-cari aib dan rahasia sesamanya dan mengakibatkan permusuhan dan persengketaan. Demikianlah seterusnya dengan naluri-naluri yang lain. Naluri-naluri itu tidak dapat dihilangkan dan tidak ada faedah membunuhnya. Ada pemikiran dan pendidikan yang hendak memadamkan naluri karena melihat segi yang tidak baik atau jahat itu. Sebab itu mereka membuat bermacam peraturan untuk mengikat kemerdekaan anak-anak agar naluri itu jangan tumbuh. Atau mana yang telah tumbuh menjadi mati. Tetapi perbuatan mereka itu besar bahayanya terhadap pertumbuhan akal, tubuh, dan akhlak anak-anak. Bagaimanapun orang berusaha hendak membunuh naluri itu, namun ia tidak akan mati. Boleh jadi karena kerasnya tekanan dan kuatnya rintangan terhadap suatu naluri, maka kelihatan itu telah padam. Tetapi manakala ada yang membangkitkannya, ia timbul kembali. Oleh karena itu, sekalipun naluri itu dasar bagi kebaikan, sebagaimana ia juga dasar bagi kejahatan, kewajiban manusia bukanlah menghilangkannya, tetapi mendidik dan melatihnya agar dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke arah yang baik. Allah telah menganugerahkan kepada manusia bermacam-macam naluri yang jadi hidayah, petunjuk yang akan dipakainya secara bijaksana. Yang kedua adalah hidayah panca indera.
Karena naluri itu sifatnya belum pasti, sebagaimana disebutkan di atas, maka ia belum cukup untuk jadi hidayah bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sebab itu, manusia dilengkapi lagi oleh Allah dengan panca indera. Panca indera itu sangat besar perannya terhadap pertumbuhan akal dan pikiran manusia. Sehubungan dengan itu, ahli-ahli pendidikan berkata, Al-khawasyu abwabul ma'rifah. Panca indera adalah pintu-pintu pengetahuan. Maksudnya ialah dengan perantara panca indera itulah manusia dapat berhubungan dengan alam sekitar, dengan arti bahwa sampainya suatu dari alam sekitar ini ke dalam otak manusia adalah melalui pintu-pintu panca indera. Tetapi naluri ditambah dengan panca indera juga belum cukup untuk jadi pokok-pokok kebahagiaan manusia. Banyak lagi benda-benda dalam alam ini yang tidak dapat dilihat oleh mata. Banyak macam suara yang tidak dapat didengar oleh telinga. Malah selain dari alam mahsusat yang dalam ditangkap oleh panca indera, ada lagi alam makhulat yang hanya dapat ditangkap oleh akal. Indera penglihatan atau mata hanya dapat menangkap alam mahsusat. Tangkapannya tentang yang mahsusat itu pun tidak selamanya betul, kadang-kadang salah. Inilah yang dinamakan dalam ilmu jiwa ilusi optik atau tipuan pandangan. Dalam bahasa Arab disebut kidak an-nazar. Sebab itu manusia masih membutuhkan hidayat yang lain. Maka Allah menganugerahkan hidayah yang ketiga, yaitu hidayah akal. Hidayah akal atau pikiran, akal dan kadar kesanggupannya. Dengan adanya akal manusia dapat menyalurkan naluri ke arah yang baik, agar manusia itu menjadi sumber bagi kebaikan, dan manusia dapat membetulkan kesalahan-kesalahan panca indera, membedakan yang buruk dengan yang baik. Akal bahkan sanggup menyusun mukodimah untuk menyampaikannya kepada natijah, mempertalikan akibat dengan sebab, memakai yang mahsusat sebagai tenaga kepada yang makhulat, mempergunakannya dapat dilihat, diraba dan dirasakan untuk sampai kepada yang abstrak, maknawi dan ghaib, mengambil dalil dari adanya makhluk untuk menetapkan adanya kholik, dan begitu seterusnya. Tetapi akal manusia juga belum memadai untuk membawanya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, di samping berbagai macam naluri dan panca indera itu. Apalagi pendapat akal itu bermacam-macam. Yang baik menurut pilihan si A belum tentu baik menurut pandangan si B. Malah banyak manusia yang mempergunakan akalnya, tetapi akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu dan sentimennya, sehingga yang buruk itu menjadi baik dalam pandangannya dan yang baik itu menjadi buruk. Dengan demikian nyatalah bahwa naluri ditambah dengan panca indera dan ditambah pula dengan akal belum cukup untuk menjadi hidayah yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup jasmani dan rohani di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hidayah lain di samping panca indera dan akal, yaitu hidayah agama yang dibawa oleh para rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu benih agama dan akidah tauhid pada jiwa manusia. Jika menilik kepada agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang diciptakan oleh manusia, al-adyan al-wadiyan, terlihat bahwa pada jiwa manusia telah ada bibit-bibit kecenderungan beragama. Hal ini karena manusia mempunyai sifat merasa berutang budi, suka berterima kasih dan membalas budi kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka ketika ia memperhatikan dirinya dan alam di sekitarnya, umpamanya roti yang dimakannya, tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya, binatang ternak yang digembalakannya, matahari yang memancarkan sinarnya, hujan yang turun dari langit yang menumbuhkan tanaman-tanaman, dia akan merasa berutang budi kepada suatu zat yang gaib yang telah berbuat baik dan melimpahkan nikmat yang besar itu kepadanya.
Manusia memahami dengan akalnya bahwa zat yang gaib itulah yang menciptakannya, yang menganugerahkan kepadanya dan kepada jenis manusia seluruhnya segala sesuatu yang dibutuhkannya yang ada di alam ini untuk memelihara diri dan mempertahankan hidupnya. Karena mereka berutang budi kepada suatu zat yang gaib itu, maka dia berpikir bagaimana cara berterima kasih dan membalas budi itu, atau dengan perkataan lain bagaimana cara menyembah zat yang gaib itu. Perihal bagaimana cara menyembah zat yang gaib adalah sesuatu masalah yang sukar, yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia, sebab itu di dalam sejarah terlihat tidak pernah ada keseragaman dalam hal ini. Bahkan, akal pikiran manusia akan membawanya kepada kepercayaan mengagungkan alam di samping mengagungkan zat yang gaib. Karena pikirannya masih bersahaja dan belum tergambarkan di otaknya bagaimana menyembah zat yang gaib, maka dipilihlah di antara alam ini sesuatu yang besar, yang indah, yang banyak manfaatnya, atau sesuatu yang ditakutinya untuk jadi lambang bagi zat yang gaib itu. Ketika dia mengagumi matahari, bulan dan bintang, sungai-sungai, binatang dan lainnya, maka disembahnya benda-benda itu sebagai lambang menyembah Tuhan atau zat yang gaib itu, dan diciptakan cara-cara beribadah menyembah benda-benda itu. Dengan cara itu timbul suatu macam kepercayaan yang dinamakan dengan kepercayaan menyembah kekuatan alam, seperti yang terdapat di Mesir, Kaldea, Babilonia, Asiria, dan di tempat-tempat lain di zaman purbakala. Dengan keterangan ini, tampak bahwa manusia menurut fitrahnya cenderung beragama. Acap pemikiran dari mana datanya alam ini dan kemana kembalinya. Bila manusia mau memikirkan dari mana datanya alam ini, akan sampai pada keyakinan tentang adanya Tuhan. Bahkan akan sampai kepada keyakinan tentang keesaan Tuhan atau tauhid. Karena akidah keyakinan tentang keesaan Tuhan ini lebih mudah dan lebih cepat dipahami oleh akal manusia. Karena itu dapat kita tegaskan bahwa manusia itu menurut nalurinya adalah beragama tauhid. Sejarah telah menerangkan bahwa bangsa Kaldea pada mulanya adalah beragama tauhid. Kemudian mereka menyembah matahari, planet-planet dan bintang-bintang yang mereka simbolkan dengan patung-patung. Sesudah Raja Namruz meninggal, mereka pun mendewakan dan menyembah Namruz itu. Bangsa Asiria pun pada mulanya beragama tauhid, kemudian mereka lupa kepada akidah tauhid itu dan mereka sekutukan Tuhan dengan binatang-binatang. Dan inilah yang dipusakai oleh orang-orang Babilonia. Adapun bangsa Mesir, bila diperhatikan, nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan dalam ucapan-ucapan beribadatan jenis bahwa tidak menganut akidah tauhid. Di dalam nyanyian-nyanyian itu terdapat ungkapan sebagai berikut: Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dia mencintai seluruh makhluk, sedangkan dia sendiri tak ada yang menciptakannya. Dialah Tuhan yang Maha Agung, pemilik alam dan langit dan bumi, penciptaan seluruh makhluk. Dapat ditegaskan bahwa akidah tauhid ini tidak pernah lenyap sama sekali dan tetap ada. Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta seluruh yang ada di alam ini. Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa yang lain itu mereka anggap hanyalah sebagai pembantu dan pelayan atau simbol bagi yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu pendapat orang-orang Arab sebelum Islam tentang Khalik atau pencipta. Orang-orang Arab sebelum datang agama Islam, kalau ditanya kenapa mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi itu, mereka menjawab Allah. Kalau ditanya adakah Al-Lata dan Al-Uzza itu menjadikan sesuatu yang ada pada alam ini, mereka menjawab tidak. Mereka sembah dewa-dewa itu hanya untuk mengharapkan perantara dan syafaat dari mereka terhadap Tuhan yang sebenarnya. Allah berfirman tentang perkataan musyrikin Arab itu,
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Yang keempat yaitu kepercayaan tentang akidah bisa dicapai oleh akal. Manakala manusia memikirkan kemana kembalinya alam ini, akan sampailah dia pada keyakinan bahwa di balik hidup di dunia yang fana ini akan ada lagi hidup di hari kemudian yang kekal dan abadi. Tetapi dapatlah manusia dengan akal dan pikirannya semata-mata mengetahui apakah yang perlu dikerjakan atau dijauhinya sebagai persiapan untuk kebahagiaan di hari kemudian, hari akhir itu? Jawabnya tentu saja tidak, sejarah pun telah membuktikan hal itu. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manusia telah diberi akal oleh Allah untuk jadi hidayah baginya di samping naluri dan panca indera. Tetapi hidayah akal itu belumlah mencukupi untuk bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Begitu juga manusia mempunyai tabiat suka beragama. Dengan akalnya dia kadang-kadang telah sampai kepada tauhid, tetapi tauhid yang telah dicapainya dengan akalnya itu sering pula menjadi kabur dan tidak murni lagi. Dengan mempergunakan akalnya, manusia juga dapat sampai kepada kesimpulan tentang adanya akhirat. Tetapi hidayah akal itu belum mencukupi untuk bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka untuk menyampaikan manusia kepada akidah tauhid yang murni, yang tidak dicampuri sedikitpun oleh kepercayaan-kepercayaan menyembah dan membesarkan selain Allah, untuk membentangkan jalan yang benar yang akan ditempuhnya dalam perjalanan mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan untuk jadi pedoman dalam hidupnya di dunia ini, ia dibutuhkan hidayah yang lain di samping hidayah-hidayah yang telah disebutkan tadi. Maka Allah mendatangkan hidayah yang keempat, yaitu agama yang dibawa oleh para rasul. Yang keempat yaitu hidayah agama. Pokok-pokok agama ketuhanan. Allah mengutus rasul-rasul untuk membawa agama yang akan menunjukkan kepada manusia jalan yang harus mereka tempuh untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Mula-mula yang ditanamkan oleh rasul-rasul itu adalah kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifatnya, kesempurnaannya, guna membersihkan iktikat manusia dari sihir atau mempersekutukan dari syirik atau mempersekutukan Allah. Rasul membawa manusia kepada kepercayaan tauhid dengan melalui akal dan logika, yaitu dengan mempergunakan dalil-dalil yang tepat dan logis. Dialog di antara Nabi Ibrahim dengan Namrus, Nabi Musa dengan Fir'aun, dan seruan-seruan Al-Quran kepada kaum musyrikin Quraisy semuanya mengajak agar mereka mempergunakan akal. Yang kedua yaitu hidayah yang dimohonkan kepada Allah. Allah telah menganugerahkan kepada Islam sebagai hidayah yang sejarah hidup yang menghabiskan atau jalan kepada kebahagiaan yang terakhir. Tetapi adakah seorang manusia pandai mempergunakan senjata itu, dan adakah semua hamba Allah sukses dalam menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Tuhan? Oleh karena itu, banyak manusia salah menerapkan agama, tidak beribadah menyembah Allah sesuai dengan yang diridhoi oleh yang disembah, tidak melaksanakan syariat sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat syariah itu. Karena itu Allah mengajarkan kepada manusia cara memohon kepadanya agar diberinya makmunah, dibimbing dan dijaga selama-lamanya, serta diberinya taufik agar dapat memanfaatkan semua macam hidayah yang telah dianugerahkan itu menurut semestinya. Naluri-naluri agar dapat diselurkan ke arah yang baik, panca indera agar betul, akal agar sesuai dengan yang benar, tuntunan-tuntunan agama agar dapat dilaksanakan menurut yang dimaksud oleh yang menurunkan agama itu tanpa ada cacat, janggal, dan salah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang sesat. Setelah Allah mengajarkan kepada hambanya untuk memohon agar selalu dibimbingnya menuju jalan yang lurus dan benar, pada ayat ini Allah menerangkan apa jalan yang lurus itu. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab suci yang lain. Dan sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus rasul-rasul. Karena sebelum umat yang sekarang ini telah banyak umat terdahulu. Di antara umat-umat yang terdahulu itu terdapat nabi-nabi siddiqin yang membenarkan rasul-rasul dengan jujur dan patuh, syuhada, dan yang mengorbankan jiwa dan harta untuk kemudian agama Allah, dan orang-orang soleh yang telah membuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan kita diajari agar memohon kepadanya agar diberinya taufik dan bimbingan sebagaimana Dia telah memberi taufik dan membimbing mereka. Artinya sebagaimana mereka telah berbahagia dalam aqaid, dalam menjalankan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, serta telah mempunyai akhlak dan bukti pekerti yang mulia, maka demikian pula kita hendaknya. Dengan perkataan lain, Allah menyuruh kita agar mengambil contoh dan teladan kepada mereka yang terdahulu. Timbullah pertanyaan, mengapa Allah menyuruh kita mengikuti jalan mereka yang terdahulu itu, padahal dalam agama kita ada pelajaran-pelajaran, hukum dan petunjuk-petunjuk yang tak ada pada mereka. Jawabannya, sebetulnya agama Allah itu adalah satu. Kendati pun ada perbedaannya, tetapi perbedaan itu pada bagian-bagiannya, sedangkan pokok-pokoknya serupa, sebagaimana telah disebutkan. Sebagaimana halnya dalam umat-umat yang terdahulu itu, terdapat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Juga terdapat di antara mereka orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai Allah itu mereka yang tak mau menerima seruan Allah yang disampaikan oleh rasul-rasul karena berlainan dengan kebiasaan mereka, atau karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kendati pun telah jelas bahwa yang dibawa oleh rasul-rasul itu adalah benar. Termasuk juga ke dalam golongan ini mereka yang mulanya telah menerima apa yang disampaikan oleh rasul-rasul, tetapi kemudian karena suatu sebab mereka membelok dan membelakangi pelajaran yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Di dalam sejarah banyak ditemukan orang yang dimurkai Allah. Sejak di dunia mereka telah diazab Allah sebagai balasan yang setimpal bagi keingkaran dan sifat angkara murka mereka. Umpamanya kaum Ad dan Samud yang telah dibinasakan oleh Allah, sampai sekarang masih ada bekas-bekas peninggalan mereka di jazirah semenanjung Arab. Begitu juga Fir'aun dan kaumnya yang telah dibinasakan Allah di Laut Merah. Mumi Fir'aun sampai sekarang masih tersimpan di museum di Mesir. Orang-orang yang sesat ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya, atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya, serta rusak budi pekertinya. Bila akidah seseorang tidak betul, atau pekerjaan dan amal ibadahnya salah, dan akhlaknya telah rusak, akan celakalah dia. Dan kalau suatu bangsa berada pada situasi seperti itu, akan jatuhlah bangsa itu. Maka dengan ayat ini Allah mengajari hambanya untuk memohon kepadanya agar terjauh dari kemurkaannya dan terhindar dari kesesatan. Di dalamnya juga tersimpul perintah Allah agar manusia mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu. Alangkah banyaknya dalam sejarah kejadian-kejadian yang dapat dijadikan iktibar atau pelajaran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berkenaan dengan kisah umat dan bangsa-bangsa yang dahulu. Memang tak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia daripada contoh-contoh orang dan perbandingan-perbandingan yang terdapat dalam kisah-kisah dan sejarah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.